Fardu itu ketika ditinggalkan tidak bisa ditebus dengan sujud sahwi, karena sujud sahwi sunnah. Contohnya, lamun orang teu maca Fatihah dina salat ieu, aya kemungkinan orang teu maca Fatihah teh lupa. Karena kalau disengaja teu maca Fatihah dina salat, langsung sekaligus batal. Sekali deui. Dina salat kan aya wajib, aya kasunahan. Wajib dan sunnah di dalam sholat itu ketika dimatruk, ketika tidak dijalankan, maka berkonsekuensi yang harus kita tahu. Jadi cohan nate mah lamun teu nyaho urang hukum wajib dan sunnah, maka bisa jadi sholat urang teh batal. Sebab engke lamun sunnah saja ditinggalkan teu naon-naon, lamun wajib ditinggalkan bisa batal gitu. Ini perlu diketahui teh. Sebab sholat urang teh kudu dijaga tina pembatalan. Lamun urang teu bisa ngajaga sholat tina pembatalan, terus nu mastikeun urang benerna sholat saha? Da batur mah moal bisa ngabenerkeun sholat urang. Sebab sholat itu ada yang bisa terlihat oleh orang lain, terdengar oleh orang lain, ada yang tidak terlihat, bahkan sama sekali tidak terdengar. Maksudnya sholat itu ada yang bisa terlihat secara gerakan, ada yang terdengar secara suara dari ucapan, ada yang tidak bisa terdengar oleh orang lain tapi dapat kita rasakan, seperti niat dina hate. Ari gini ya niat dina hate sanerek ngadenge. Ketika orang tidak tahu bahwa sholat kita itu sudah memenuhi syarat atau belum, urang can nyaho bener nu kumaha, salah nu kumaha, wajib nu kumaha, sunah nu kumaha, terus sanes benerkeun. Matak jelas lamun sholat tuturuti wungkul ka batur, sanajan batur nu dituturkeun ku urang teh indung bapak urang, bisa jadi sholat urang teh tidak sesuai dengan aturan syarat. Kalau orang yang kita ikuti itu adalah orang yang tidak belajar, orang yang tidak benar. Karena bukan hanya sekadar gerakan. Dalam sholat itu ada yang disebut dengan ucapan. Bahkan ada kewajiban sholat itu yang tidak bisa didengar oleh siapapun kecuali kita dan Allah. Disebut dengan hati. Sholat main hati. Bukan hanya sekedar main gerakan, bukan hanya sekedar main ucapan. Sholat itu main hati. Mana buktinya sholat main hati? Niat ada di mana? Ada di hati. Berarti sholat main hati. Ketika hati kita berpaling dari sholat, seperti niat ingin mengeluarkan sholat, di tengah pelaksanaan sholat batal sholatnya. Gerakan masih mungkin kita bisa meniru orang lain di dalam sholat. Ucapan masih mungkin kita menirukan orang lain di dalam sholat. Tapi itu niat. Niat itu bukan dari ucapan mulut. Niat itu bukan terdengar oleh orang lain. Bahkan niat itu tidak bisa diperdengarkan kecuali hanya Allah yang dapat mendengarkan niat kita. Sholat itu main hati. Bukan hanya main gerakan, bukan hanya main ucapan, tapi main hati. Yang susah kita tiru itu adalah ketika kita mengetahui di dalam sholat hati kita itu harus bagaimana, dan fungsinya hati di dalam sholat itu harus seperti apa. Itu yang tidak bisa kita tiru dari orang lain. Makanya banyak orang menirukan sholat orang lain dianggap cukup. Banyak menirukan suara orang lain di dalam sholat itu dianggap cukup. Tapi bagaimana Anda menirukan hati saat ketika orang sholat? Sementara hati itu berpengaruh besar di dalam sholat. Mana buktinya? Niat itu adalah hati. Ketika kita sholat, kita meniatkan atau berpaling dari sholat itu, maka batal sholatnya. Kenapa batal? Karena hati itu berpengaruh di dalam sholat. Jadi sholat itu main hati, bukan hanya main gerakan, bukan hanya main ucapan, tapi juga main hati.